Ketahuilah bahwa hidup yang kita jalani sekarang ini hanyalah sementara. Karena itu, lakukanlah apa yang harus kita lakukan untuk bisa bertahan hidup dan jalanilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup yang sekarang ini tidaklah mudah untuk dijalani. Karena itu, jadilah seperti batu karang yang tetap keras dan jadilah sang pemenang yang tak pernah terkalahkan. Tidak perlu resah dan gelisah karena hidup akan indah pada waktunya sejalan dengan keadaan dan kondisi kita. Duka dan kegagalan selalu ada di saat dan dimanapun kita berada. Namun hidup itu adil karena suka dan kesuksesan juga akan datang menghampiri. Tidak perlu untuk berputus asa karena hidup akan selalu memiliki titik terang ke arah proses yang lebih baik dan terbaik. Hidup adalah bagaimana kita memandang dan merenung untuk mendapatkan arti dan tujuan dari hidup yang seutuhnya. Kehidupan itu tentang kebahagiaan, kasih sayang, lifestyle, uang, kesehatan, pekerjaan, hubungan, masa depan, cinta, keluarga, dan orang-orang sekitar kita. Jangan pernah menyerah untuk hidup ini, tetapi tetaplah berusaha dan berdoa, karena Tuhan akan memberikan lebih dari yang kita minta. Makna dari hidup adalah memiliki motivasi yang tinggi. Tetaplah bersyukur, karena semua yang kita dapati sekarang ini tidak semua orang yang bisa merasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yosa Oktora Putra. Saya NIM 1901639. Saya dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan mereview buku Dreambook hasil karya saya. Nah, yuk teman-teman, bagi yang ingin melihatnya dan pasti teman-teman ingin melihatnya, yuk kita lihat satu persatu. Dreambook atau buku impian adalah sebuah buku catatan tentang impian-impian kita, harapan, keinginan, atau cita-cita apa yang ingin kita capai. Baik teman-teman, nah di sini saya akan menjelaskan dan mereviewnya. Nah, disinilah di halaman pertama. Di sini foto saya ketika perpisahan. Dan ini foto saya yang paling terbaik dan paling kece. Nah, bisa kalian lihat. Nah, di sini. Dan di sini pun ada tulisan calon orang sukses. Baik teman-teman. Nah, di sini pada saat saya kelahiran waktu masih kecil. Nah, di sini ada foto saya. Dan di sini saya lahir 18 Oktober tahun 2000. Bertepatan di Sukabumi, Kecamatan Cikembar, Desa Parakanima, dan kampung saya Cigarum. Nah, kenapa saya masih agak lupa? Karena saya tuh pindahan juga, jadi sedikit lupa-lupa lah. Nah, sekarang ke halaman selanjutnya. Nah, di sini di sini saya akan menjelaskan apa yang di foto tersebut. Nah, di sini saya anak pertama dari 3 bersaudara. Yang pertama, saudara saya bernama Vanessa. Yang kedua bernama Marcel. Yang ketiga Valerisa. Nah, di sini pun dijelaskan bahwa saya itu selalu dipanggil Ocha waktu pada saat kecil. Mengapa dibilang Ocha? Nah, yang pertama karena saya dulu masih cadel. Yang kedua, saya selalu dibilang Asoy. Mengapa dibilang Asoy? Karena saya selalu kebalikan nama saya itu Asoy. Yosa kebalikannya Asoy. Oke. Nah, untuk teman-teman yang ingin memberikan saya makanan, saya sarankan makanan tersebut seperti pada gambar seperti ini. Nah, yuk kita lihat dulu. Nah di sini. Nah, di sini buah-buahan. Nah, apa aja sih ini buah-buahannya? Nah, di sini ada anggur, ada buah pir, ada buah apel. Nah, selain itu juga masih ada teman-teman. Nah, di sini ada pisang, susu. Nah, tapi yang paling saya suka itu yang berbentuk manis-manisan, berbentuk susu, berbentuk pisang. Mengapa? Karena pisang mempunyai banyak serat, antioksidan, vitamin bagi tubuh. Nah, sedangkan susu mempunyai
mempunyai nutrisi, protein, zat besi yang baik bagi tubuh juga. Nah, teman-teman, di sini yang menggambarkan ketika saya waktu pertama kali sekolah. Nah, saya sekolah bertepatan yang pertama kali SDN Parakan 53. Nah, mengapa saya tidak TK? Karena saya jarak dari TK ke rumah itu sangat jauh sekali. Nah, jadi saya langsung ke SD, dan usia saya waktu masuk SD itu hampir mau ke usia 7 tahun. Nah di sini lihat, kita bisa lihat di sini sedang upacara bendera, dan di sini sekolah. Nah, ini penggambarannya. Nah, waktu SD itu saya lebih senang bermain. Nah, sampai sekarang juga saya lebih suka bermain sih. Cuman waktu SD saya lebih senang bermain dengan 2 teman. Mengapa? Karena yang pertama teman saya itu yang dekat dengan saya, rumahnya pun yaitu seorang perempuan, tapi dia teman yang paling baik dengan saya. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa maksud dari gambar tersebut, dan ini penjelasannya. Nah, pada saat waktu SMA, jarak rumah saya ke sekolah itu cukup jauh, bisa dikatakan 13 km. Nah, itu kan cukup jauh. Nah, sedangkan waktu SMA itu saya memasuki jurusan IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah, makanya di sini saya ini kan, di sini ada rumus-rumus kimia, matematika, dan ini buku-buku seperti yang ada di jurusan IPA yang lain. Oh iya teman-teman, saya lupa ya waktu saya menjelaskan SMP. Nah, di sini yang SMP-nya itu, mengapa saya tidak ada penggambaran di sini? Karena waktu SMP sama SMA itu jaraknya hampir sama. Cuman waktu SMP saya menggunakan angkutan umum, sedangkan waktu SMA saya menggunakan kendaraan bermotor. Nah, tapi jaraknya pun hampir sama, cuman beda kendaraan, tapi waktu sama juga. Nah, teman-teman, di sini saya menggambarkan. Nah, mengapa saya menggambarkan ini? Karena di sini alhamdulillah saya memasuki Universitas Pendidikan Indonesia. Karena Universitas Pendidikan Indonesia itu termasuk universitas terfavorit di Indonesia. Nah, selain itu juga pada saat peringkat ke Asia, Universitas Pendidikan Indonesia itu ke peringkat 16 di Asia. Wow, kan cukup baik, dan membuat saya senang juga, bahagia gitu ya, memasuki kuliah seperti Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, selain itu juga saya pun lolos SNPTN. Wah, alhamdulillah gitu ya, tanpa cuman ada rasa kesenangan, kebahagiaan, dan itu pun doa dari orang tua dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini lihat. Nah, saya memasuki jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam, dan di sini ada hidup mahasiswa, karena mahasiswa itu harus tetap hidup, harus tetap yang paling terdepan. Nah, baik, yuk kita ke halaman sini. Nah, teman-teman, di sini ada kelebihan dan kekurangan saya. Namun yang ini berbeda, teman-teman. Di sini kelebihan dan kekurangan saya itu menurut keluarga dan kerabat lain. Nah, di sini saya menggambarkan. Loh, kok apa sih ini gambarnya? Nah, ini kelebihan saya. Nah, pada saat waktu sekolah, saya emang sering bantu-bantu orang tua. Tapi itu walaupun jarang, tapi waktu saat masih masa SMP, SD apalagi, saya paling sering membantu orang tua. Nah, kalau sekarang masih bantu-bantu juga tidak? Ya, kalau sekarang itu sesuai keinginan saya, tapi menurut pandangan orang-orang yang selalu melihat, saya selalu masih membantu orang tua. Nah, loh, kok kalau ini apa sih gambar yang di sini? Apa penjelasannya? Nah, di sini ada gambar kesetiaan itu datangnya dari hati dan niat. Nah, mengapa? Karena saya itu mempunyai kelebihan. Kelebihan yang pertama, setia kepada teman, dan saya sangat sayang kepada hewan. Nah, yuk kita lihat selanjutnya lagi. Nah, selain itu juga pandangan kerabat dan keluarga melihat bahwa saya itu lebih suka menabung. Lah, kok emang tabungan saya berapa sih? Enggak. Nah, gini, saya mempunyai satu motor itu walaupun saya masih ya dikit-dikit lah, masih berhutang,
tapi saya itu mempunyai motor hasil usaha saya sendiri, hasil tabungan saya sendiri. Bahkan saya dari SMP sampai SMA saya memiliki handphone dengan hasil usaha saya sendiri. Lah kok saya bekerja apa sih? Saya tidak bekerja tapi saya menabung sendiri ya. Nah, selain itu juga loh di sini ada tanda cinta karena kecintaan saya terhadap keluarga itu sangat nomor satu. Nah, kalau di sini menggambarkan bola. Nah, karena saya bukan hobi saya bukan hobi bermain bola, hobi saya itu bermain game. Nah, tapi di sini menggambarkan main bola karena menurut kerabat saya lebih main bola lebih di menjadi kiper lah. Jadi kiper lah, saya lebih condong menjadi kiper dibandingkan jadi pemain lain. Entah kenapa saya juga tidak tahu lah. Nah, ini masih menurut kerabat saya dan keluarga saya. Nah, menurut mereka Yosa itu paling suka ke anak-anak. Dia selalu menjaganya dengan baik, bahkan mengajak main anak-anak. Dan Yosa itu katanya bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, yang kedua, orangnya itu jujur. Kok emang saya suka jujur gitu? Emang suka ada bohong, tapi lebih condong kepada jujur menurut pandangan mereka. Nah, karena apa? Karena saya selalu berkata apa adanya tanpa lebih mementingkan diri sendiri. Nah, yang kedua, ada di sini ada I love you lah. Loh, kok ini I love you itu tentang cinta? Oh, bukan. Nah, di sini itu tentang cinta, tapi Yosa itu orang yang sangat sopan. Itu menurut pandangan kerabat dan keluarga ya, bukan menurut saya. Karena ada pandangan orang lain, ada pandangan saya sendiri. Nah, menurut mereka saya sangat sopan kepada orang tua, keluarga dan orang lebih tua. Nah, itulah kelebihan saya. Nah, teman-teman, di sini pun masih ada gambar lagi, masih banyak ya teman-teman. Nah, di sini menggambarkan. Di sini ada gambar game lah, gambar game. Di sini ada gambar. Nah, di sini itu Quran, di sini itu apa? Ada lagu ya, nyanyian. Nah, mengapa teman-teman saya menggambarkan kayak game di sini? Karena menurut pandangan kerabat dan kerabat dan orang lain, saya itu hobinya bermain game. Tapi pada saat saya sedang ada azan atau saat melaksanakan sholat wajib, tapi saya selalu melaksanakannya dengan tepat waktu. Walaupun saya bermain game, karena kadang-kadang orang yang suka bermain game suka lupa waktu. Nah, kalau saya sendiri kata mereka tidak, dan saya sering itu menurut pandangan mereka. Nah, mengapa ada penggambaran di sini, ada nyanyian lagu, di sini ada Quran. Nah, itu di sini bukan Quran membaca ya teman-teman, tapi saya lebih suka mendengarkan murotal dibandingkan saya mendengarkan lagu. Nah, bukan apa-apa saya fanatik, tapi saya lebih suka ke murotal saja ya. Nah, yuk kita ke halaman berikutnya. Nah, kalau di sini itu menurut pandangan mereka ini kekurangan saya. Nah, apa sih kekurangan saya? Nah, di sini. Loh, kok ini bisa tabrakan tidak sama kelebihan saya? Tidak. Maksudnya apa? Kalau di sini Yosa itu pada saat liburan sekolah atau tidak ada tugas atau tidak ada suruh orang tua atau ada kewajiban, tapi saya itu menghabiskan waktu itu dengan bermain game. Itu kekurangan saya. Nah, selain itu juga di sini ada. Nah, saya itu sering berpikir ya, selalu santai kayak gitulah. Ya biasalah kalau orang-orang. Nah, kalau di sini juga ada gunting. Maksudnya apa sih? Nah, di sini itu saya suka malas dicukur. Karena kenapa? Karena saya itu lebih suka gondrong, tapi menurut mereka itulah kekurangan saya. Nah, yuk kita ke halaman berikutnya. Nah, teman-teman, di sini menggambarkan saya dengan amanat dan tanggung jawab saya. Ini mengapa kok amanat tanggung jawab saya? Menurut saya sendiri, karena saya selalu menjadi KM pada saat waktu di sekolah. Nah, selain itu juga saya menjadi KM berturut-turut loh teman-teman. Berturut-turut itu bukan keinginan saya, tapi itu pilihan dari guru, dari BK, dari teman-teman sekelas. Nah, mengapa? Karena saya itu orangnya sangat amanat dan tanggung jawab. Selain itu juga saya selalu menjadi ketua pelaksana teman-teman. Menjadi ketua pelaksana itu sangatlah mudah, tapi sangat sulit karena tanggung jawab dan amanat yang harus saya pegang. Nah, teman-teman, di
di sini pun ada menggambarkan, di sini ada uang. Nah, ini itu apa ya teman-teman? Di sini itu ada penggambaran uang yang sedang orang-orang yang tidak suka boros. Nah, karena saya itu memiliki sifat saya tidak suka berpoya-poya. Bukan saya tidak mempunyai uang, tapi saya melihat ketika saya mempunyai uang lebih baik saya membelikan hal yang sangat berguna dan atau saya tabungkan saja. Nah, jadi saya tidak suka berpoya-poya, tapi saya suka berhemat, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya menggambarkan sabar dan istighfar. Setiap solusi pasti ada jalan keluarnya, teman-teman. Nah, kenapa saya akan membacakan. Hingga sekarang saya belum pernah memiliki musuh. Karena apa? Karena saya itu kalau kepada orang yang lebih dewasa, saya lebih sopan. Coba siapa orang lebih dewasa, pasti saya bilang akang, teteh, pasti saya begitu. Dan saya pun memiliki sifat sabar dan saya tidak suka mengejek atau mengejek orang yang lebih rendah dari saya tidak suka mengejek orang seperti itu. Karena mengapa? Karena saya pun pernah diejek tapi saya sakit, tapi saya tidak mau mengejek orang lain. Nah, yuk kita ke halaman selanjutnya. Nah, kalau di sini apa sih teman-teman? Nah, kekurangan saya itu saya memiliki sifat kurang percaya diri. Nah, tapi kan di sini kan saya bisa berbicara. Nah, karena di sini tuh tidak ada siapa-siapa loh teman-teman. Kita bisa lihat di sini tidak ada siapa-siapa. Nah, pada saat ada orang saya kurang percaya diri, apalagi saya presentasi, teman-teman. Nah, apabila saya berbicara di depan, asalnya saya tuh hafal menjadi buyar dar. Jadi pikirannya itu jadi hilang, teman-teman. Nah, selain itu juga saya berpikir pada saat di depan saya takut salah dan takut ditertawakan oleh teman-teman yang melihatnya. Nah, selain itu sifat kekurangan saya itu, nah seperti di gambar ini. Lah, kok gambar ini menggambarkan apa? Nah, sifat kekurangan saya itu saya mudah tersinggung, teman-teman, dan selalu ingin dipuji ketika ketika orang lain bercanda kepada saya dengan saya berlebihan, maka saya mudah tersinggung. Maka kalau teman-teman ingin bercanda jangan berlebihan ya teman-teman, nanti saya tersinggung. Nah, selain itu juga kita ke halaman selanjutnya. Nah, kita beralih kepada idola saya tuh siapa ya? Teman-teman kan ingin tahu idola saya siapa? Nah, yuk kita lihat saja. Idola saya yang pertama yang saya suka, yang saya senangi dan yang saya segani adalah Insinyur Soekarno. Nah, karena yang kita tahu Insinyur Soekarno itu adalah bapak proklamator, seorang yang membangkitkan semangat nasional yang kuat kepada Indonesia. Nah, mengapa saya menyukai? Karena beliau itu sangat semangat nasional membangkitkan Indonesia. Nah, selain itu juga teman-teman, saya pun mengidolakan Habib Umar bin Hafid. Nah, ini bisa kalian lihat. Nah, kenapa? Karena beliau itu sosok yang sangat murah hati. Maksudnya apa? Rendah hati. Beliau juga sangat cerdas. Beliau sangat mempelajari ilmu hadis, fikih, tauhid, dan usul fikih. Nah, saya pun tertarik karena apa? Saya pun ingin mempelajari dan ingin bisa seperti beliau, seperti bisa ilmu hadis, fikih, tauhid, usul fikih. Nah, selain itu saya pun memiliki teman. Nah, teman yang saya, nah ini penggambaran temannya. Saya tuh waktu di handphone cuma ada fotonya ini, karena saya tuh waktu ganti handphone cuma ada fotonya cuma ini. Nah, jadi saya simpan fotonya dari sini. Nah, kok ini ada gambar Naruto ya teman-teman? Nah, mengapa? Karena film Naruto itu saya menginspirasikan sosok yang berjuang tanpa pantang menyerah. Nah, teman, kita beralih kepada prestasi saya. Emang saya selalu orang yang cerdas gitu? Tidak, teman-teman. Tapi saya memiliki prestasi. Yang pertama, saya selalu mendapatkan peringkat 1, 2, 3 saat SMP. Dan saat SMA pun saya memiliki peringkat. Tapi karena apa ya? Karena orang-orang yang cerdas dan pintarnya itu terlalu banyak, dan saya pun memiliki ranking, tapi rankingnya itu ya 10 besar saja. Nah, selain itu juga prestasi saya pernah
upacara dan saya menjadi pelatih upacara loh teman-teman. Nah selain itu juga saya menjadi anak kesayangan orang tua dibandingkan ya adik-adik lain lah, karena saya itu tak tahu kenapa lah, mungkin melihat saya orang yang paling dah baik dah, saya gak tahu sih. Nah saya pun prestasi saya itu masih banyak kalau saya sebutkan satu persatu. Nah saya hanya menyebutkan salah satunya saja. Nah sekarang beralih kepada peta impian saya teman-teman. Kurang jelas ya? Nah ini peta impian saya. Saya akan menyebutkan tidak semuanya ya teman-teman. Saya menyebutkan hanya satu persatu aja. Nah saya itu ingin memiliki peta impian dan saya pun ingin memiliki impian yang sangat luar biasa. Yang pertama, tahun 2020 saya ingin hafal 3 juz teman-teman. Nah selain itu juga saya pun ingin pada saat semester 4 saya memiliki IP 3,90 atau lebih. Nah saya pun menginginkan MTQ pada tahun 2022 karena saya pun ingin menjuarainya MTQ walaupun saya masih tahap belajar. Nah yuk, bisa saya lihat MTQ, Hafiz dan yang lainnya. Nah teman-teman, pada saat yang selanjutnya saya pada saat semester 7 saya ingin memiliki IP hampir mendekati 4 dan saya pun ingin lulus 7 semester teman-teman. Nah itulah peta impian saya. Nah sekarang yang selanjutnya, nah bisa saya lihat yang selanjutnya. Saya ingin hafal pada tahun 2003, ingin hafal 10 juz Al-Quran. Dan selain itu juga saya sudah bisa menjadi MTQ tingkat provinsi. Nah selain itu juga ini masih ada prestasi peta impian saya. Nah saya pun ingin memiliki impian, bahkan impiannya tuh pengen terwujud teman-teman. Tahun 2023 saya ingin menikah. Nah mengapa? Karena ingin memiliki keturunan, dan saya pun ingin menjadi lulusan mahasiswa terbaik di IPAI. Nah teman-teman, itulah dari dreambook saya dan teman-teman. Nah dari impian saya, tolong doakanlah impian saya semoga terwujud. Nah saya hanya menjelaskannya sebagian saja. Nah sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.